sudah ketemu sama keluarga belum? Keluarga datang menjemput sini tidak? Ada. Kemarin datang keluarga dan lusa dan kedisnya. Mungkin mereka akan berapa lama? 10 hari. Sekarang akan dimulai sih. Barusan diurus oleh PDHC, tapi itu bagian dari permintaan kawan-kawan supaya bisa ada status Filipina, supaya dia dan anak-anak mereka bisa pulang. Mengurus paspor juga luar biasa karena tidak ada KTP, tidak ada akta kelahiran dan sebagainya. Sama status dengan bantuan Komnas HAM akhirnya bisa mengurus paspor. Situasi seperti ini sebanyak sekali. Seperti Pak Barak, dia punya 39 anak yang lain ya di bawahnya. Kamu dengan Pak Efil kan 6 orang, tapi ada 14 yang lain kan di atas kapal. Kecuali yang 6. Kami sekarang ada di sini tidak? Ada yang di sini. Yang mana? Iya. Bisa lagi. Ini Ridwan masih mencari adik perempuannya. Dari kita juga. Dari Ridwan? Ya, Bigain juga. Ya. Katanya ada di Poso, tapi belum. Poso. Ada 2 adik. Ada 2 ya. 2 adik yang di bawah. Kalau Ridwan sekarang keluarga yang di sini siapa? Om tante. Bapak sama ibu? Terus waktu ini mempertemukannya itu gimana? Ceritanya itu gimana? Di sini maksudnya mencari keluarganya. Ya. Nah, mana nih orang-orang siapa yang bisa cerita? Leo nggak datang. Leo tidak datang. Kawan-kawan dari Aja, Timor Leste, dari Hak, Akbit, mencari. Jadi dengan clue-nya saya dari Bikarin atau saya dari mana? Ridwan ini clue-nya apa waktu itu? Clue-nya kalau dia, kamu masih ingat alamat? Oh, kamu tahunya dari Irfan ya? Satu kali. Saya juga masih keluarga semua kita. Saya punya keponakan. Saya punya keponakan juga. Oh, masih keluarga. Oh. Tapi kenalnya di mana? Kenal kalau Dari Indonesia punya yang Amerika Kita jahit-menjahit. Tapi yang upaya seperti Lina dan Victor ke keluarga-keluarga tentara Indonesia menanyakan, ada nggak anak ya, kemarin sudah cerita, ada nggak anak saya masih ingat. Tahun lalu ceritanya begitu. Bagi mereka yang hidupnya bersama seperti di Makassar di pesantren yang berkelompok, itu tidak hilang karena terpelihara. Masih ngomong antara mereka. Iya, tapi kayak Pak Fadli ketunya sudah hilang karena Tapi di Jakarta banyak orang timur di sana. Nggak pernah ketemu ya? Jarang. dari saya tinggal di Makassar. Kita punya beberapa istri orang Sumatera. Sedang Sumatera itu sudah Makassar. dia pelatih renang. Saya bilang datang melatih renang. Mudah-mudahan tim Selalu terima pintu terbuka untuk semua ya. Pintu Timor Leste terbuka untuk semua. Memang kehidupan yang telah Anda membangun di sana
Nanti kalau misalnya dia tinggal pindah ke sini pasti akan adaptasi lagi dan lain sebagainya. Ya, tantangannya banyak, tapi pintu terbuka ya, untuk semua orang Timur Leste. Kalau mau kita ngomong secara politis, ini ibaratnya Timor Leste sudah dewasa, bisa keluarga, tapi masih famili kita ya. Jadi kalau mau pindah ke Timor Leste tidak masalah. Mau tetap tinggal di Indonesia terus berkunjung ke keluarga juga tidak masalah. Itu pilihan Anda. Yang penting sekarang sudah tahu bahwa di sini ada keluarga, sehingga tali silaturahmi itu bisa disambung kembali kan. Itu yang penting. Sudah punya berapa putra? Putra 2, putri 2. Jadi dia yang ikut. Yang 2 tinggal kan? Dia udah tinggal. Iya, Pak Irfan sama Ibu Siti sama-sama anak tinggal ketemu di pesantren dan ya. berkeluarga. Yang Jodoh betul itu ya. betul jodoh itu. Itu nggak boleh pisah loh ya. itu yang menjadi pertanyaan kami, bahwa kalau kami ketika kembali ke sini, anak kami kan sekarang mereka sudah berdaftar sama sekolah pakai bahasa Indonesia. Ketika kami pulang kembali ke sini, otomatis ini kan pakai bahasa Inggris. Jadi mereka nggak tahu. Nah ini yang saya mau tanyakan kepada bapak di sini. Ayahanda saya apa solusinya kira-kira untuk kami? Karena ya otomatis saya sama istri saya akan pulang, karena mama saya juga sudah tua, mertua saya juga sudah tua. Ada di sini semua. Kemarin mereka ketemu kami. Oh. Ya, itu yang menjadi- Anak-anak usia berapa sekarang? yang satu sudah kelas 3 SMP, sekarang dia tamat ke masuk di SMA. Yang satu SMP kelas 2 sekarang, yang satu SMP kelas 2 ini masih ke kafir. Kalau yang SD sama TK itu kelihatannya tidak akan susah adaptasi. Kalau yang SMP udah ke SMA itu yang perlu dipikirkan dengan baik. Karena di sini kalau SMP SMA itu rata-rata udah pakai bahasa Tetun ya. Pakai bahasa Tetun, kurikulumnya udah bahasa Portugis. Tapi kalau SD ke bawah itu adaptasinya cepat. Saya ambil contoh saya. Tahun 9899 saya dan keluarga sekolah di New Zealand. Mereka sekolah di sini SD bahasa Indonesia. Tapi berangkat ke New Zealand harus adaptasi bahasa Inggris. 2 tahun di situ bisa adaptasi, terus kembali lagi setelah Timur Leste merdeka, kembali lagi sini adaptasi lagi dengan bahasa Inggris. Jadi anak usia SMP ke bawah itu cepat adaptasi. Cuma kalau sudah SMP kelas 3 mau masuk ke SMA itu yang agak ini ya, agak susah. Ada lagi yang mau cerita? Silakan. Nonton TV di mana? Di Indonesia. Iya. Dulu di daerah kami ada TVTL. Oh ya? Kami karena TV lokal itu memuat TVTL. Tahun berapa itu? Ini kami masuk Masih ada. Makanya saya lanjut Pak. Tadi saya bicara sama satu yang kurang di sini. Informasi televisi masih siaran total Indonesia. Saya sedikit sampaikan terhormat saya sudah banyak kemarin saya sampaikan sama kawan-kawan yang lain. Namun hari ini baru saya bisa bertemu dengan Bapak karena saya sangat bersyukur karena saya kembali ke ibu saya, walaupun ibu sudah tidak. Ya, kemarin saya sampaikan kami anak Timur yang ada di Indonesia sekarang itu cukup banyak, tapi kami tidak tahu keberadaan seperti apa dan kehidupan seperti apa, kami tidak tahu semua.
ada yang sekarang ya seperti sama Tara, seperti saya. Ya 26 tahun yang lalu saya sama Tara di Sulawesi. Kenapa saya pergi pada saat itu? Usia saya pada saat itu sekitar 13. Ya, karena bapak saya meninggal tahun 83. Saya usia 6 sampai 7 tahun lah, berarti tahun 10 sekitar 13 atau 14 tahun saya. Kenapa saya pergi pada saat itu? Karena mama saya, saudara saya kan sudah meninggal semua di hutan di Gunung Perdido sana. Dan pada saat itu juga karena juga saya tidak sekolah. Harapan saya pada saat itu dibawa oleh tentara bisa saya sekolah. Saya menjadi manusia dan bisa menentukan masa depan yang lebih bagus. Tapi kenyataannya juga tidak. Sampai di sana hampir 2 tahun, 3 tahun itu juga ya hidup menderita, tidak sekolah, bahkan menjadi buruh tani, terkadang jadi pembantu rumah tangga. Itulah saya bilang kemarin bahwa kami Komisi Hak Asasi Manusia jangan nanti hanya mencari karena orang itu hilang, karena orang itu terbunuh. Tapi masih banyak hak-hak kami yang hilang karena disebabkan oleh kebijakan apakah pemerintah Indonesia atau petinggi-petinggi pada saat itu yang menyebabkan baik orang tua kami hilang, saudara kami hilang, bahkan harta warisan pun kami hilang. Sekarang kami punya masih banyak hak-hak yang kami kalau bisa diperhatikan lah. Apakah kami punya hak dalam hal dunia pendidikan, hak dalam ekonomi, hak layak hidup menjadi manusia yang bisa bermanfaat, berguna bagi orang lain, bangsa dan negara. Kami masih hak masih banyak, sehingga kami katakan kalau bisa kami bersyukur hari ini ketemu sama Bapak Perdana Menteri, Ibu Menteri Sosial. Jangan coba perhatikanlah kami. Kami seperti saya katakan, kami kembali bukan rumah kami, tapi itulah ibu yang telah melahirkan kami, maka kami mau tak mau pasti kembali. Yang kedua, banyak sekali teman-teman saya anak Timur yang sekarang masih di sana. Sudah banyak yang juga saya ketemu, saya dapat mereka susah hidup, ekonomi tidak seperti yang kita bayangkan bahwa bahkan mereka ada yang tidak sekolah. Mereka di bawah hanya sekadar untuk menyelesaikan persoalan, mungkin karena persoalan rumah tangga hanya membantu, ya suruh mencuci, memasak, suruh ambil air, bahkan jadi petani di sana. Itu saja. Tidak pernah dipikirkan bagaimana pendidikan yang supaya masa depan mereka bisa berubah. Yang kedua, banyak juga sekarang saudara-saudara kita yang seperti kemarin karena adanya pada tahun 99 mereka pengungsi. Oke lah, mereka yang laki-laki yang pada saat itu karena mereka berada pada posisi pro-integrasi, masih bergabung memilisi dan sebagainya. Mereka pada saat itu mungkin pindah ke Indonesia karena ada rasa kekhawatiran dengan nyawa dan sebagainya. Tapi anak-anak dan perempuan yang telah itu kan bukan mereka tidak tahu apa-apa. Mereka bukan orang yang pegang senjata, bukan mereka orang yang bawa parang, tombak. Mereka tidak berperan, tetapi karena ada dorongan dari belakang ya, kamu mengungsi ke sana. Mereka tidak tahu di khusus sana mana tahunya bahwa ada Sulawesi sana, tidak ada televisi pada saat itu. Tapi karena ada dorongan untuk kebijakan, mereka sampai sana hidupnya juga susah. Kalau itu susah. Saya bisa, kalau bisa ada perhatian lah, atau mungkin perhatian ada baik hukum seperti apalah pemerintah Timor Leste ini. Kami bersyukur karena kami duluan bisa bertatap muka sama Bapak, bisa memberi solusi supaya kami ketika umpamanya kami kembali, kami bisa komunikasikan seperti ini. Saya bilang karena di khusus sana lebih subur daripada yang saudara-saudara tempat saya ini. Lebih subur. Di sana bisa tanam kopi, tidak perlu dipupuk. Bisa tanam padi, tidak perlu dipupuk. Tapi yang di tempat ini, saudara-saudara saya sekarang lebih 200 sudah berapa kakak Pak Irfan? 400 kakak itu. Di mana? Di daerah Sulawesi Selatan, di Mali di sana itu.
Itu yang dulu mengungsi tahun Iya. 99 ya. Iya. Mengungsi dengan bergabung dengan kami. Jadi sudah tercampur anak mengungsi dan anak-anak yang diambil oleh Lautara. Ada juga mereka juga tidak 400, tapi tidak semua pengungsi total, karena ketika peristiwa tahun 99 mereka ada kebijakan dari pemerintah pusat Republik Indonesia, ada yang transmigrasi, maka teman-teman seperti Pak Irfan ada sebagian itu akhirnya bahwa ada harapan hidup di transmigrasi itu sehingga mereka bergabung di sini, tapi nyatanya juga tidak, karena ya persoalan itu sampai hari ini susah hidup. Yang mungkin yang ketiga barangkali Pak Menteri untuk mencari saudara-saudara saya bilang kemarin sudah bilang sama ibu dari bapak-bapak dari Komnas HAM, Kontras, Ajar dan sebagainya, saya bilang tidak susah untuk mencari. Asal kita ada kebersamaan. Oke lah, kalau memang kalau tentara didatangi, kalau dari LSM atau dari Komnas HAM, dari Kontras, dari Ajar dan sebagainya atau PDAJ, ya jelas dia tidak akan memberikan informasi. Saya bilang tidak cari orang ketiga aja, artinya ada seperti saya atau teman-teman lain, kita cari bertanya sama ya dari mulut ke mulut, atau seperti Ibu lalu saya bilang ada benar mencari belajar ini, kita akan bisa ditemukan semua, karena mereka banyak yang susah. Hidupnya susah. Saya kira itu sebentar ini saya terima kasih.